Kali ini kita mau ngebahas color grading dari S-Log butek-butek ini ke film look. Kita bakal pakai DaVinci Resolve buat praktekin ini, tapi buat yang pakai software lain tenang aja. Nanti kita bahas juga. Kita nggak pakai script hari ini, jadi maaf kalau ada salah ngomong atau susah ngomong karena berdasarkan pengalaman, ngedit sambil ngomong itu susah. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke DaVinci Resolve. Oke, sekarang kita udah di DaVinci Resolve dengan beberapa contoh footage. Nah, sebenarnya di DaVinci Resolve itu sendiri, secara bawaan, dia udah ngasih kita LUT film look ini, yang pas kita pakai kok jelek. Nah, ini karena sebenarnya di LUT ini sendiri, kalau kita buka nih ya, kita lihat, kita bisa tahu sebenarnya LUT ini diciptakan untuk gamma Cineon Lock. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi kita balik lagi ke Resolve. Ini kita reset dulu. Nah, sebenarnya kita harus pakai Color Space Transform. Ini di shoot dengan S-Log 3. Jadi inputnya ini bisa disesuaikan dengan kamera masing-masing. Jadi masukin S-Log 3. Ini langsung jadi bagus karena timeline-nya aku udah atur ke Rec 709. Kalau timeline-nya belum diatur gitu, ini bisa diganti lagi ke Rec 709 dan Rec 709A karena pakai Mac. Dan hasilnya nggak ada yang berubah karena sama kayak timeline-nya. Nah, ingat tadi gamanya kita perlu ke Cineon Lock. Berarti instead of Rec 709A ini kita ganti ke Cineon Film Lock. Balik lagi ke butek, kita tambahin satu notes berikutnya. Kita pakein LUT dari DaVinci Resolve ini. Boom. Before, after, langsung bagus ya. Nah, tapi aku kurang merekomen cara seperti ini sebenarnya. Aku lebih rekomen kita tambahin satu note lagi sebelum ini. Rec 709-nya dibalik, ini dibalikin ke Rec 709A, matiin dulu. Nah, kita color space transform sekali lagi dari Rec 709 ke Cineon Film Lock, baru dikasih LUT. Dan sebenarnya ini dan ini nggak ada yang beda, kelihatan kan? Ini sama aja ketika kita langsung ataupun ekstra satu step, nggak ada perubahannya. Tapi kenapa aku lebih rekomen kayak gini? Karena ketika kita cuma pakai dua kayak gini, misalkan aduh ini efeknya tuh terlalu banyak gitu loh, pengen dikurangin, gimana caranya? Berarti kan kita harus kurangin output gain ya, misalnya ke setengah. Berarti kalau ini kita kurangin, dia balik lagi ke warna butek itu kan. Sedangkan coba lihat kalau kita pakai cara satu lagi, terus ini kita compound. Nah, ketika key outputnya kita kurangin, dia bakal tetap lebih berwarna. Karena kalau ini kita kurangin, dia baliknya ke warna Rec 709. Oke, jelas ya sampai sini. Kita balikin dulu. Dan kalau mau ngasih adjustment, bisa ditaruh sebelum kita ubah dia ke Rec 709. Misalkan di sini exposure ketinggian, mau kurangin, kasih contrast. Di sini ganti white balance-nya. Dan apalah sesuai taste. Bisa juga adjustment ini kita taruh setelah color space transform ini sebenarnya, tapi itu jatuhnya lebih ke ngasih looks ya. Misalnya kayak di sini kan kita udah taruh si film look ini di sini. Jadi bisa keduanya tapi tujuannya beda. Nah, ini misalnya efeknya sama, ini kita taruh di contoh footage yang lain juga. Boom, langsung before, after, before, before, after, before, after. Jadi kurang lebih itu cara tersimpel dan tercepat ngasih film lock di DaVinci Resolve tanpa LUT, tanpa plugin, tanpa apapun. Dan berlaku juga di DaVinci Resolve yang free versionnya. Dan buat yang edit software lain, termasuk aku karena aku masih perlu ngedit di Final Cut juga, gimana? Jadi berdasarkan warna kodak 2383 ini, aku bikin LUT. Yang coba kita lihat dulu ya. Jadi bisa dilihat ini di shoot di A7C S-Log 2, ini before, dan ini after. Jadi aku bilang yang ini 2383 basic untuk S-Log 2. Ini bisa dilihat di sini namanya ya. Ya ini jatuhnya sebenarnya conversion LUT pas plus creative LUT dikit ya. Karena ini bukan conversion LUT yang ditujukan untuk akurat, tapi ini conversion LUT yang bertujuan untuk meniru kode 2383 itu tadi. Jadi ini aku kasih nama 2383 basic SL2. Link downloadnya ada di bawah, bisa langsung klik aja untuk download gratis. Tapi buat yang pengen lebih one click solution, walaupun kita tahu one click solution itu nggak mungkin ya. Karena banyak banget kan faktor yang mengaruhi apa yang tertangkap sama si kamera. Mulai dari cahaya, pantulan warna-warna karena barang yang ada di frame. Tapi aku udah bikin LUT yang aku cuma perlu otak-atik seminimal mungkin. LUT-nya sama based on karakter kodak 2383 ini, jadi lebih ke teal and orange tapi tetap ada karakteristik filmicnya gitu. Pertama-tama kita lihat untuk S-Log 3 dulu. Jadi nanti bakal ada 3, ada yang basic, bright, dan low. Sesuai yang namanya basic tuh yang conversion LUT doang tadi, yang bright ini kita bisa pakai pas footage-nya ada banyak cahayanya, dan low ya pas cahayanya lebih kurang. Kita lihat aja bedanya ya. Kita pakein bright. Aduh, ternyata terlalu gelap nih. Coba kita pakein yang low. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. One click dengan LUT-nya aja. Kalau kita lihat lagi, boom, misalnya ini. Nah, kita lihat yang ini terlalu banyak nih cahayanya. Berarti kita harusnya ini pakai yang
bright. Kok ada yang aneh ya? Ya ini karena nge-shootnya salah temperaturnya. Emang agak-agak kurang pintar. Ini terlalu merah. Mungkin sekitar di... Ingat taruh adjustnya sebelum latnya. Itu terlalu banyak. Mungkin sekitar 4000. Nah ini pas. Kita atur temperaturnya. Midtone-nya turun ke bawah sedikit. Nah udah. Before, after. Before, after. Cuma dengan pakai LED dan turunin midtones-nya sedikit. Untuk produk gimana? Untuk produk juga bisa. Loh, ini biar cepat kita copas dulu aja ya ke semuanya. Ini di situasi malam hari di studio cuma ada satu lampu kecil. Ini godok saya 45. Nggak kecil juga sih, tapi bukan lampu gede lah. Before, after. Aku pribadi paling senang pakai ini waktu nge-shoot di outdoor atau full natural light gitulah. Tapi dipakai di indoor ya bisa juga. Kayak ini contoh-contohnya. Before. Kalau misalkan terpaksa nge-shoot agak gelap gitu ya, ini live event, jadi nggak bisa atur lightingnya kan pastinya. Bisa di low ini juga, terus di bagian sebelumnya ini ya kita tambahin aja exposure-nya. Tada! Atau yang kayak tadi dibilang, kalau misalkan pengen lebih banyak bisa ngaturnya, bisa pilih yang basic-nya aja. Terus baru di belakangnya ngasih kontras sendiri. Tada, ini sama. Coba kita copy paste yang sebelumnya. Nah, jadinya kurang lebih gini. Dan sama, kalau kurang di adjust. Ini kayaknya terlalu banyak pantulan magentanya karena barang-barang yang ada di sana. Ya udah atur lah di sini. Udah kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke S-Log 2. Tadi kan kita udah ngeliat yang basic ya. Kalau kita ngeliat yang lain, sama kayak tadi. Ada basic, bright, dan low. Misalnya ini low, oke ya. Kita coba copy paste ke semuanya. Before, after. Ini kayak terlalu terang. Ya. Before, after. Sama terlalu terang. Before, after. Jangan lupa ini kita nggak adjust apa-apa dan masih bisa kita adjust. Biasanya sih cukup dengan satu color wheel ya. Next, before, after. Oke, ini cuma dengan satu klik dengan LUT-nya ini aja. Sama kayak tadi, kalau perlu adjustment ya kasihlah adjustment di sebelum LUT-nya ini. Pas aku pakai sih rata-rata cukup dengan bantuan satu color wheel, biasanya cukup untuk mendapatkan looks yang aku mau. Oke, ini yang di studio. Terang sekali, kita ganti. Right. Masih terang. Berarti ini di-shoot dengan proper. Ini kok warnanya terlalu ungu. Oke, kurang lebih jadi gini, cuma dengan LUT dan satu color wheel. Terakhir, kalau tadi lihat tuh ada yang Rec 709. Sebenarnya diciptain buat HP, tapi ada fungsi lainnya. Jadi kita bahas satu-satu. Agak terlalu kenceng ya. Aku sering pakai di setengah. Bukan berarti di satu nggak bisa kita copy paste dulu. Before, after. Before, after. Jadi yang ini masuknya Creative LUT ya. Aku sering pakai buat HP, tapi sebenarnya bisa dipakai buat tujuan lain juga. Tapi mulai dari kamera sampai ke yang Creative LUT ini bisa dilihat ini semuanya tetap menjaga cara dia meretain highlightnya dan lain-lain, semuanya berkarakteristiknya tuh sama. Makanya ada macam-macam gini. Jadi yang sekarang masih nge-shoot di S-Log 2, nanti mau ganti S-Log 3 pun, atau pas kita pakai beberapa kamera yang beda-beda, mau nyamain footage-nya juga gampang. Aku sering pakai di 0,5, tapi sebenarnya kalau nggak mau terlalu berasa di 0,25 juga oke. Tapi ini jadinya minim banget, tapi mungkin jadinya lebih universal ya. Karena lihat nih, kalau pakai full di satu sangat stylistic banget ya. Tapi ya kalau suka ya silahkan pakai di satu. Nah, tapi ini bisa dipakai juga ketika misalkan udah punya conversion LUT favoritnya sendiri. Jadi bisa tuh taruh si conversion LUT, terus kasih si Creative LUT ini. Boom. Bisa dilihat nggak sama, pasti dong. Kalau nggak kurang efektif berarti LUT yang langsung ubah dari S-Log 3 ke sininya. Tapi ini ngasih starting point yang lebih dekat di antara keduanya. Jadi lihat kalau nggak dipakein Creative LUT, lumayan jauh kan. Kalau dikasih Creative LUT, otak-atiknya tuh nggak perlu terlalu banyak lah. Jadi kurang lebih itu beberapa contoh-contohnya. Jadi ini conversion LUT-nya bukan yang akurat atau gimana ya, tapi ini conversion LUT yang langsung ngarahin ke karakter warna yang lebih filmic. Ya orang based on Kodak 2383 itu tadi kan. Bisa dilihat split toning-nya dan cara dia meretain highlight-nya dan lain-lain. Kalau suka sama kayak yang tadi, link yang ada di bawah, harganya nggak semahal kopi di hotel kok. Dan untuk 5 orang pertama akan ada harga spesial. Jadi langsung aja klik link di bawah. Semoga video ini membantu dan semoga LUT bisa membantu juga. Itu aja video kali ini. See you di next video. Bye.